Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya Trias Tianingsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magetan akan menjabarkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan saya di SMKS PSM 1 Kawedanan. Budaya positif di sekolah harus dapat ditumbuhkan dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya disiplin positif, siswa akan memiliki motivasi intrinsik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif adalah dengan menyusun keyakinan kelas atau sekolah yang berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan diadakannya diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan saya di SMKS PSM 1 Kawedanan ini diantaranya adalah terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Yang kedua, murid melaksanakan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan yang terakhir, adanya evaluasi dan refleksi secara berkala atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sedangkan untuk tolok ukur keberhasilan dari diseminasi yang saya lakukan adalah siswa terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas, siswa terlibat dalam kegiatan evaluasi dan refleksi keyakinan kelas, dan berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Lini masa yang akan dilakukan pada diseminasi budaya positif pada rekan-rekan saya di SMKS PSM 1 Kawedanan ini antara lain yang pertama yaitu diskusi dengan kepala sekolah terkait perizinan dan jadwal diseminasi. Lalu pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada seluruh guru dengan sasaran wali kelas. Setelah itu menyusun keyakinan kelas atau sekolah dengan melibatkan siswa, lalu mengevaluasi dan merefleksi keyakinan kelas secara berkala, dan terakhir adalah memantau ketercapaian budaya positif di SMKS PSM 1 Kawedanan. Dukungan yang saya butuhkan pada saat pelaksanaan diseminasi budaya positif ini antara lain: 1. Dari kepala sekolah terkait pemberian izin dan pelaksanaan diseminasi. Lalu dari tata usaha terkait pembuatan undangan diseminasi, lalu dari Wakasarpras terkait sarana dan prasarana untuk diseminasi, dari Wakakurikulum terkait penyesuaian jadwal diseminasi dan BBM, lalu dari Wakakesiswaan terkait pemantauan ketercapaian tujuan kegiatan diseminasi budaya positif. Tahapan-tahapan pelaksanaan diseminasi diawali dengan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait perizinan dan penentuan jadwal diseminasi. Lalu setelah itu Bapak Kepala Sekolah membuat undangan yang dilaksanakan oleh staf tata usaha, lalu disebarkan kepada seluruh guru dengan sasaran wali kelas, dan yang terakhir adalah pelaksanaan diseminasi. Berikut video dokumentasi diseminasi budaya positif di SMKS PSM 1 Kawedanan yang kami laksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 2024 yang alhamdulillah didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengajar Praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Pak Bapak Sakti sebagai PT dari CPD, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengawali acara kreasi hari ini, marilah kita bersama sebelumnya dengan menyampaikan atau membacakan satu syukur kita kepada Allah SWT yang mana dengan segala limpah rahmat nikmat Allah serta hidayahnya pada kita semua. Pada hari ini mudah-mudahan dengan segala limpah rahmat nikmat pada kita semua,
dalam melaksanakan apa yang kita agendakan pada hari ini. Sebagai tanda syukur bisa mari kita berdoa bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sholawat serta salam sudah langsung wujud dan terjadi dalam hidup Muhammad SAW yang selalu kita sayangi Allah. Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan agenda kita ada acara rapat koordinasi yang akan kita agendakan. Yang pertama adalah diseminasi dari teman kita Ibu Tias yang saat ini mengikuti yaitu program guru program dari Indonesia, yang mana nanti diharapkan salah satu proses satu tahap sebagai langkah sebelum nanti aksi nyata untuk tidak lanjut salah satu modul dari modul itu terkait dengan budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh Bu Tias terkait dengan diskriminasi, salah satu modul aja yang berkaitan dengan budaya positif, dan itu harus diikuti oleh seorang calon guru. Maka mohon Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif yang disampaikan oleh teman kita, mohon untuk diperhatikan. Karena Bapak Ibu, sedikit ini kami sampaikan sebelum Ibu tidak menyampaikan materi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa itu budaya positif. Karena apa? Yang namanya budaya itu berbeda dengan kebiasaan. Diawali dari yang namanya kebiasaan yang hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Kalau sudah terbiasa akan tertanam pada diri kita yang namanya karakter. Kalau yang namanya karakter sudah terbiasa akan jadi yang namanya budaya, dan itu terjadi melalui beberapa langkah. Mungkin ada yang saya itu budaya positif yang dimasukkan jadi apa seperti mungkin Bapak Ibu perlu tanya juga, budaya positif itu apa itu? Contohnya apa yang sekolah? Sebenarnya sudah saja setiap hari dilakukan dari posisi sekolah. Saking belum pahamnya, ini dalam rangka disosiasikan, disimulasikan pada panjenengan, di mana nanti hubungan dari Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang terjadi, sehingga anak nanti belajar di sekolah itu yang namanya merdeka belajar. Itu akhirnya nanti sesuai dengan guru-guru ini. Mungkin itu sebagai awal, sebagai gambaran yang mungkin nanti Bapak Ibu ditanyakan pada Tias. Dan sekalian ini tadi menyampaikan hari ini sebenarnya agendanya khusus diseminasi. Tapi Pak Pati itu sebenarnya diberi kesan itu biasa. Sebenarnya besok acaranya itu ada pertandingan individual, dimana kalau pertandingan individual kita menyampaikan terkait nanti akan terjadi diskusi terkait dengan itu terkait dengan visi sekolah, dan itu nanti mungkin bisa terkait, bahkan juga terkait yang namanya dengan budaya positif. Mungkin itu sementara sebagai kata-kata dari saya. Mungkin dari Pak Ardi, mungkin ada beberapa kata yang bisa. Begitu Bapak Ibu dari saya. Sebelum bertugas saya bisa Pak Ardi memberi arahan apa supaya acaranya berjalan. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya
hormati Bapak Ibu Guru, SMP, SMK, BSN, dan khusus kepada Bu Prias yang dalam hal ini adalah CGP angkatan 11, angkatan 10, angkatan 10 yang insya Allah kami ini selaku pengajar prakteknya di tiap bulan insya Allah kita ada pendampingan individu. Jadi nanti ketika panjenengan mengikuti kedua, maka ada pembelajaran individu, kemudian ada pendampingan individu, dan juga ada loka karya. Apa saja yang dilakukan saat pendampingan individu? Jadi selama proses pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak itu belajar secara mandiri melalui LMS yang disediakan oleh guru besar. Kemudian implementasinya di satuan pendidikan. Kemudian saat melakukan implementasi itu perlu adanya pendampingan sebagaimana CGP melakukan implementasi dari hasil pembelajaran modul. Maka kami di sini bertugas untuk mendampingi CGP sejauh mana implementasi yang telah dilakukan. Kemudian kebetulan pendampingan ini sudah masuk pada pendampingan individu kedua, yang mana tema pendampingan individu kedua ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Yang fokus pendampingan ini ada 4, yang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.3, kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah, kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan CGP kepada kepala sekolah dan juga kepada warga sekolah termasuk teman sejawat. Maka dari itu sebenarnya untuk jadwal pendampingan individu izin Pak Naryo itu kita jadwalkan besok. Nah, kemudian tadi Mbak Rias menginformasikan bahwa hari ini ada diseminasi tentang budaya positif. Nah, untuk meringkas kegiatan khususnya di fokus pendampingan yang keempat, yaitu tentang komunikasi visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah, maka ngiras virus, artinya daripada bolak-balik mengadakan pertemuan karena jadwal panjenengan juga padat, nah sekalian kita nimbrung untuk pendampingan individu. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya visi dan prakarsa perubahan ini memang betul di latar belakangi dari budaya positif yang sudah berjalan di sekolah. Maka nanti setelah budaya positif digali, ya, dilaksanakan, itulah sebagai modal untuk menentukan visi sekolah atau prakarsa perubahan. Maka dari itu tidak ada sebaiknya ketika diseminasi budaya positif ini kita kaitkan dengan visi dan prakarsa perubahan, karena budaya positif inilah yang melatar belakangi satuan pendidikan menentukan visi dan misinya. Maka dari itu nanti mungkin akan sedikit disampaikan terkait dengan visi tata guru penggerak yang telah dirumuskan oleh Pak Dinas, dan nanti fokus pembahasan pada diseminasi ini tetap pada budaya positif. Pak Abdul, insya Allah mengatur Bapak Ibu
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan pendampingan kepada CPP atas nama Bu Trias. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan sukses dan mungkin itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah dan juga teman sejawat ini sangat mendukung adanya program pendidikan guru penggerak. Kami berharap mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang sudah diawali dari Pak Tri dan dilanjutkan oleh Mbak Bias, ini bisa mengedukasi dan memotivasi kita untuk mengikuti atau bisa mengimplementasikan dari apa yang beliau sudah ikuti dan beliau lakukan di kelas atau di satuan pendidikan. Mudah-mudahan sekolah ini SMK 1 PSM nanti bisa terus berlangsung berjaya untuk ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi kesempatannya. Selanjutnya waktu sebelumnya kami mencoba ke Budias untuk menyampaikan materi terkait dengan diseminasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diseminasi hari ini kita laksanakan dengan santai mawon, karena sebenarnya berdirinya saya di sini bukan kok karena saya lebih senior atau lebih pintar daripada saya, karena masya Allah hari ini luar biasa sekali saya diseminasi didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, didampingi oleh Bapak pengajar praktek yang sekaligus guru saya dan panutan saya serta inspirasi saya, dan begitu juga didampingi oleh Bapak Tri Cahyono yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sebelumnya. Oleh karenanya di sini saya dibilang menggugurkan tugas oke, tapi juga saya ingin sedikit memberikan ilmu yang telah saya dapat di pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu semua. Karena apa? Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tidak bisa saya sendiri, tidak bisa Pak Anies sendiri, tidak bisa Bapak Kepala Sekolah sendiri atau difasilitasi oleh PP. Kita harus bersama-sama, harus ada banyak hati, harus ada banyak keinginan untuk bersama-sama demi tujuan murid-murid kita. Kata dia Bapak Ibu, jadi berdirinya saya di sini bukan kok karena saya lebih pintar, saya lebih senior, saya bisa dibilang hanya menggugurkan tugas, dan satu keinginan saya kita bisa bergerak bersama-sama untuk SMK PSM 1 Kabupaten lebih maju dan pendidikan Indonesia lebih maju tentunya. Kata dia, baik, langsung ke bawah mohon izin Bapak Soekarno, Bapak Soekardi, karena memang jadi tadi sudah mengatur duduk sedemikian rupa, ini saya mohon izin diseminasi sebelumnya saya bisa kembali saya gitu. Jadi kalau saya nanti mengatur tempat duduk betul Bapak mau free bercampur tidak Bapak betul. Saya mau izin dulu. Baik, terima kasih. Karena sudah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Soekardi, langsung saja sebelum saya masuk ke inti diseminasi saya adalah tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin mengulik sedikit karena kebetulan hari ini juga diringkas dengan pendampingan ibu kedua yaitu tentang visi dan prakasa perubahan. Sebelumnya mohon izin saya ingin membahas sedikit tentang visi dan prakasa perubahan. Bapak Ibu mohon izin, pernah boten di dalam pikiran Panjenengan Sedaya ada pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana kita sebagai guru dapat mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Pernah boten Bapak Ibu? Kebetulan di sini juga banyak Bapak Ibu guru baru. Kata dia ada Bapak Ibu senior juga, ada Bapak Ibu guru baru juga di sini. Kebetulan alhamdulillah sekali berkah untuk saya untuk sedikit memberikan materi kepada Bapak Ibu guru baru yang mungkin belum ada pengalaman mengajar sebelumnya, ada yang sudah ada boten.
Ngerti ya? Pasti pernah berpikir. Oke, selanjutnya. Ketika kita sudah berpikir tentang bagaimana kita bisa melakukan belajar untuk mendukung tumbuhnya murid yang lingkungan dia, pastinya akan berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita sebagai guru. Betul seperti itu Bapak Ibu. Berdirinya saya di sini salah satunya adalah bagaimana caranya saya menggandeng semua sivitas yang ada di SMKPSM Satu Kawedanan untuk bersama-sama mentransformasi diri untuk menjadi guru yang lebih baik. Dan pastinya tadi sudah diawali dengan Bapak Kardi. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu yang belum mengikuti program guru bergerak untuk mengikuti program guru bergerak. Karena apa? Pastinya akan banyak sekali ilmu yang didapatkan. Pastinya tujuan kita setelah mengikuti program guru bergerak adalah untuk murid dan murid. Jadi setelah kami menggandeng dalam upaya bergotong royong, harapan kita adalah murid. Nah, murid itu adalah yang menjadi visi kita. Sebelum kita ke visi sekolah, akan saya bahas sedikit tentang visi kita secara individu. Bapak Ibu guru, sebagai guru visinya atau anak-anaknya tentang apa? Pastinya objeknya apa? Siswa, pasti siswa. Karena tujuan utama kita adalah siswa. Jadi visi itu adalah imajinasi kita, angan-angan kita, harapan kita atas murid kita ke depannya. Dan sekolah ini adalah tempat untuk menimba, tempat untuk menambah mereka di masa depan ketika sudah lulus dari masa depan. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu sudah mulai punya angan-angan, visi atau imajinasi Bapak Ibu tentang siswa kita ke depan seperti apa? Bisa minta tolong sedikit dimasukkan ke dalam pikiran deh Bapak Ibu dipikirkan. Imajinasi panjenengan kepada siswa-siswa kita nantinya setelah lulus dari sini bagaimana? Ataukah mungkin siswa kita akan bekerja? Ataukah mungkin siswa kita akan berwirausaha? Atau mungkin ada yang melanjutkan studi atau menikah? Mungkin. Jadi dasar kita untuk melakukan pembelajaran selama 3 tahun untuk siswa-siswa kita adalah harapan kita, imajinasi kita yang terwujud dalam sebuah visi siswa kita ke depan. Jadi sebelum saya masuk ke budaya positif, saya ingin menyatukan visi kita dulu, visi dari praktek perubahan kita dulu untuk bersama-sama berubah untuk siswa kita. Secara ikhlas dilakukan hanya untuk siswa kita. Jadi ketika kita bertindak untuk siswa, insya Allah ikhlas karena siswa kita kenal Allah pastinya, dan kita berusaha yang terbaik untuk ciptaan Allah yang sudah ditawarkan kepada kita. Sampai sini sekarang. Baik, ini baru pendahuluan. Lanjut ini karena banyak Bapak Ibu guru yang baru, jadi sebelumnya kita paparkan dulu tentang visi SMK PSM Satu Kawedanan. Ini masya Allah visi yang luar biasa sekali. Di sini banyak sekali sesuatu yang tersirat di dalamnya. Ada sesati PSM juga di situ, ilmu, amal dan takwa. Jadi visi PSM adalah terwujudnya SMK yang mandiri, Islami dan profesional berlandaskan ilmu, amal dan takwa. Di sini yang saya garisbawahi adalah kita adalah bidangnya pesantren. PSM itu pesantren sambil mengerti Bapak. Jadi kita basisnya sebenarnya adalah religius. Jadi dasar kita bertindak adalah ilmu, amal dan takwa. Ketika kita berilmu, kita bisa mengamalkan, dan tujuan terakhir manusia adalah untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk visi sekolah. Namun sebenarnya karena suatu program itu pastinya ada satu perencanaan, lalu ada pelaksanaan, setelah itu ada tindak lanjut, setelah itu ada evaluasi, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Jadi sebenarnya untuk visi SMK PSM Satu Kawedanan ini suatu saat nanti kita wajib untuk menindaklanjuti apakah masih mengevaluasi apakah masih sesuai atau tidak. Sedangkan ketika kemarin saya mendapatkan tugas di CBP untuk membentuk visi saya, fokus saya karena fokus saya adalah siswa, maka visi ini hanya saya tambah sedikit, yaitu terwujudnya lulusan SMK yang
berani, mandiri, islami, dan profesional berdasarkan ilmu, amal, dan takwa. Karena ketika saya maju untuk mengikuti program berhubungan tidak ada tendensi apa-apa, saya hanya ingin menjadi guru yang lebih baik untuk siswa dan siswa, untuk Freddy, untuk Ramadan, untuk Citra Malik, Maudra, dan untuk siswa-siswa kita lainnya yang titipan Allah untuk kita. Jadi saya juga ingin sepakat untuk Bapak Ibu guru di sini, kita di sini untuk siswa kita. Baik, ini sedikit pengantar tentang visi dan proses perubahan. Kita masuk ke budaya positif. Jadi budaya positif adalah salah satu dari banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi kita. Baik, dengan berbahagia, yang perlu kebahagiaan dalam saya membuka diseminasi budaya positif. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan kepada kita semua. Mohon izin Bapak Saudara dan Pak Ardi, hari ini kan tadi seperti saya sampaikan di awal, kita santai saja. Dan hari ini tidak hanya saya ingin memberikan diseminasi kepada panjenengan, saya juga ingin menumbuhkan kemampuan berrelasi kita. Karena seperti kita lihat ini masih terkotak-kotak. Ada Bapak Ibu guru baru, ada Bapak Ibu yang sudah saya kenalkan. Saya ingin di sini diseminasi ini kita bersama-sama membangun relasi, berkoordinasi, berkolaborasi. Ya nanti saat diseminasi ini berjalan dengan baik, pastinya nanti di luar setelah kita diseminasi dapat juga berjalan dengan baik. Harapannya seperti itu. Baik, bisa kita tolong dulu sebelum kita masuk ke diseminasi budaya positif. Saya nanti akan membagi Bapak Ibu ber-14 ini sebagai peserta diseminasi menjadi kelompok. Jadi kita nanti berkelompok. Kita mengasah kemampuan berrelasi dan berkoordinasi kita. Bisa kita tolong hitung dari 1 sampai 4. Nanti kelompoknya sesuai dengan angka. Dimulai dari budaya. Mungkin saya terlalu cepat menyampaikannya. Tidak, oke. Jadi saya sudah terbiasa ngomong kayak sepuluh. Nanti mohon izin nanti kalau seandainya penyampaian saya kurang tidak jelas atau terlalu cepat, mohon izin instruksikan lagi. Jadi saya memang bisa mengingatkan. Mulai dari bertiga bisa dihitung mulai dari 1, 4, jadi 4 nanti balik lagi. Dan itu sesuai kelompoknya berarti. 1, buka budaya 1, 2, buka budaya 2, 3, dan 3 dan 4. Ada. Siap deh? Buka budaya ini mulai 1. Dua itu, kalau kita buka lagi sebagai izin 2, 3. Oke, dia tidak. Dan kalau Patri 4 sih, baik. 4, baik, bisa berdiri di belakang Bapak Ibu berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Mau berdiri Bapak Ibu berkumpul sesuai dengan kelompoknya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Ini Bapak mau Ibu? Yuk. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Biasanya kalau di kelas biar cepat saya hitung. Jangan berkumpul dengan kelompoknya 1, 2, 3. Bagaimana caranya panjenengan semua berrelasi, berkoordinasi untuk menemukan kelompok kalian? Mohon izin bisa agak ke kiri Bapak Ibu. Jadi, Pak Tri bisa bergabung dengan kelompok 4. Oke. Bapak, Pak Tri di kelompok 4 saya ikhlas kok. Padahal saya itu sudah merancang bagaimana caranya Pak Tri tidak ikut. Akhirnya kok ikut juga. Oke, tidak apa-apa. Baik, ini ada Bapak. Salah satu budaya positif yang akan saya sampaikan adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita bisa melihat di dalam diri kita yang paling dalam, apakah kita itu suka menghukum, apakah kita itu suka memberikan konsekuensi, atau kita suka memberikan restitusi. Dan paham restitusi apa? Pasti sudah paham. Jadi ini kita akan sedikit ice breaking. Seperti saya tanya dulu, Bapak Ibu bahagia? Alhamdulillah. Bapak Ibu bahagia? Pak Tri bahagia?
dipikirkan, nah itu bahaya. Ngerti ya? Jadi saya ingin kita break dulu, kita fokus dulu sebelum mendapatkan sedikit diseminasi dari saya dan nantinya bisa kita terapkan di SMKPSN. Tapi ada konsekuensinya Bapak Ibu. Nanti bagi kelompok yang melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Kita sepakati dulu. Bagi kelompok yang melakukan banyak kesalahan nanti saya mohon untuk duduk di paling depan. Soalnya intinya kita nggak paling fokus. Jadi nanti kelompok yang paling salah duduk di paling depan. Nanti bisa ganti posisi ya. Yang memiliki kesalahan lebih sedikit nanti bisa dihitung sendiri salahnya berapa kali. Lebih sedikit nanti di barisan kedua. Kata ya. Terus yang banyak salahnya barisan ketiga dan terakhir di barisan keempat. Kata ya. Tapi nggak ada yang banyak salahnya nanti di sini. Yang tiga ini boleh di sini. Tiga depan boleh di sini ya. Ini nanti kelompok yang banyak salahnya salah dua, banyak salahnya salah dua, salah tiga, salah empat. Ya, urutannya begitu. Karena ya, paham? Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu. Saya akan memberikan instruksi. Ketika saya ngomong, saya berkata, guru SMK PSM 1 Kabupaten manut berarti panjenengan lakukan seperti apa yang saya katakan. Tapi kalau panjenengan saya berkata guru SMK PSM 1 Kabupaten badal itu bukan manut, Anda melakukan kebalikan yang saya katakan tapi tetap berucap seperti yang saya katakan. Contohnya seperti ini. Ketika saya bilang manut, maju, mundur, berarti maju, mundur. Tapi kalau ketika saya ngomong guru SMK PSM 1 Kabupaten badal, ya mulutnya kasih ngendikan sesuai dengan saya katakan, tapi gerakannya seperti biasa. Dia saya ngomong maju, mundur, ada paham ya? Dan karena ini adalah kelompok itu bagaikan sebuah anggota badan. Jadi satu salah semua, satu sakit semua. Jadi ini satu kelompok ini diibaratkan satu anggota badan. Ada yang otaknya, ada yang hatinya, asik. Ya, itu jadi kalau satu salah semua yang menanggung semuanya. Konsekuensinya yang banyak salahnya silakan duduk di paling depan. Siap Bapak Ibu? Ini percobaan dulu atau langsung? Oke, percobaan dulu. Bisa minta tolong tangannya bergandengan. Betul nomor dalam sudah diisi sama Bapak Kepala Sekolah tadi. Dalam sudah diisi sama Bapak. Nyata loh. Dalam sudah diisi sama Bapak Kepala Sekolah tadi. Nyata betul nomor. Karena biar kelihatan nanti, biar kelihatan yang salah, biar kelihatan olah batok kan. Gimana? Sudah lah. Jangan buat saya sedih. Sudah ya? Ini saya nanti gagal loh bisa lihat. Sudah ya? Sabun. Ini percobaan dulu ya. Guru SMK PSM 1 Kabupaten. Maju, mundur. Ada percobaan yang salah nih. Iya nih. Oh, manutnya nggak ada. Berarti panjenengan semua fokus. Tepuk tangan. Ini memang sengaja tak salah nih. Sudah ya? Fokus berarti Pak Tri fokus ini. Oke, Pak Tri fokus. Baik. Apa yang bisa diselamatkan dulu? Sudah ya? Tolong sekali lagi. Oke, ini percobaan dulu. Guru SMK PSM 1 Kabupaten manut, maju, seko. Sini bebas sih. Allahumma la ilaha illallah. Oke, semangat Bu ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu ya itu. Oke, ulang ya. Guru SMK PSM 1 Kabupaten manut, maju, mundur. Sip, pinter. Baik.
Terima kasih. Untuk rekomendasinya nggak usah dibawa dulu. Pak Tri bisa duduk di kelompoknya. Yang lainnya duduk tetap duduk sesuai kelompok ya. Bisa menyesuaikan duduk sesuai dengan kelompok. Tadi saya sudah bilang sama Bapak Kepala Sekolah, kita belajar berkoordinasi dan berrelasi serta kolaborasi. Baik, untuk materi yang pertama, disiplin positif, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ngerti ya? Baik, ini saya akan melakukan sebuah kegiatan dulu. Bapak Ibu, Pak Tri punya saya sama Mas Bagus bisa duduk karena kita butuh pasangan sesuai dengan kelompok ya. Pak Fitra bisa sih Pak Fitra, jangan di situ. Nah, oke. Oh, itu apa Pak Fitra? Ya, Pak, mari. Oke, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda dan teman Anda, teman loh ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah memaparkan salah satu tangan Anda. Yang A, silakan buka. Nanti dua-dua bunyi ke. Panjangnya sama jadinya jadi dua-dua. Dua-dua ke, dua-dua. Alhamdulillah. Oke. Sudah ya. Jadi dua-dua. Salah satu memaparkan tangan Anda. Memaparkan tangan Anda dan bayangkan di dalam kepala tangan Anda ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Suami Anda contohnya. Ya. Oke. Bayangkan ya, ada genggam tangan Anda, ada berada di genggam tangan Anda ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk Anda. Lalu setelah itu teman yang B punya tugas untuk mempengaruhi, yang A untuk membuka. Boleh dengan hadikan, ancaman, rayuan, terserah pilihan. Ya, kata B. Terus nanti setelah itu bergantian. Yang B jadi A, yang A jadi B. Masing-masing saya kasih waktu berapa ya? 3 detik saja lah. Sobat saudara itu saya ya salah satu dulu siapa yang jadi A silakan kepalkan tangan Anda. Lalu yang B adalah bertugas untuk mempengaruhi biar yang A mau membuka kepala tangannya, menggoda. Ternyata boleh menggoda, boleh menghadik, mengancam. Mungkin ya mau buka orang tak marahi ngisi daftarnya loh ini ya terserah caranya terserah atau merayu terserah gitu loh ya tapi terus nanti kalau sudah berhasil atau berhasil pokoknya waktunya 3 detik nanti saya akan minta lalu gantian ya terus nanti saya minta salah satu maju depan untuk melakukan refleksi satu kelompok maksudnya sama ya siap 3 detik dimulai dari sekarang. Sudah, sekarang bergantian mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan gantian yang tadi ada mengepalkan sekarang bertugas untuk mempengaruhi. Ya, boleh saya buat bisnis apa apa dulu. Sudah 1, 2, 3 sudah buka. Baik, saya bisa minta tolong satu kelompok buat bisa memposisikan jawab pertanyaan. Berarti sebagai A dulu atau B dulu? B, berarti jadi A ya. Tadi berarti berhasil meminta dengan apa yang dilakukan? Effortnya kurang ya effort. Oke, baik.
Jadi apapun yang dilakukan ketika yang mengepakatan ini tidak mengizinkan temannya untuk tidak mengizinkan temannya untuk mengontrol dia tidak akan berhasil apapun caranya. Oke, kita lanjut ke materi ini. Oke, ini di sini intinya Bapak Ibu. Jadi ada perubahan paradigma. Ini sama dengan ketika kita mengontrol siswa kita. Selama ini kan kita berpikir, biar kita menghukum, biar kita mengancam, memaksa, dia akan terkontrol oleh kita. Kata betul, kata betul. Bu, Ibu Beka, kata betul. Ya. Tapi sebenarnya ilusi guru mengontrol murid itu adalah hanya ilusi. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita seperti itu betul kepada siswa kita. Bahkan ketika kita menghukum mereka, kita berpikir itu yang terbaik untuk mereka. Kata betul. Oke, lanjut. Kita nanti semakin mendalami. Yang intinya adalah yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita masing-masing. Jadi ketika pendidikan berhasil nih mengontrol siswa, itu alasannya apa? Karena siswa mengizinkan Panji dengan untuk mengontrol mereka, bukan Panji dengan yang berhasil mengontrol mereka. Sama dengan konsep kepala tangan tadi. Jadi ketika Bu Ati mengizinkan Bu Siska untuk membuka tangan, itu bukan gara-gara dia berhasil, tapi Bu Siska, Bu Ati mengizinkan Bu Siska untuk mengontrol dia. Kata dia, itu sama dengan posisi kita kepada siswa kita. Baik, lanjut. Nah, ini perubahannya selama ini kita pahami ya, bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Siswa memiliki kebutuhan, kita juga memiliki kebutuhan. Nanti kita akan bahas kebutuhan. Lanjut, kita melihat semua orang melihat hal yang sama, padahal kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Kita berpikir selama ini murid kita harus punya cara pandang yang sama dengan kita. Kata betul. Oke, lanjut. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Benar-benar. Selama ini kita masih sama tadi. Kita ingin mereka punya pandangan yang sama dengan kita. Selalu seperti itu. Karena kita merasa kita bisa mengontrol mereka. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita harus sadar bahwa perilaku buruk pasti punya tujuan. Dia benar. Contoh simpelnya kemarin kita baru menemui kasusnya Pak Denis. Ya, Seto dia tidak masuk sekolah. Itu kalau menurut kita itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kita harus mencari lebih dalam kenapa dia tidak sekolah. Karena dia pasti punya tujuan. Ya, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol lain, dan pemaksaan akan pada saat juga gagal dan kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang-menang, dan yang penting adalah model berpikir menang-menang. Tidak boleh ada yang kalah. Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin intinya adalah kalau disiplin saja adalah kepatuhan atau ketaatan kepada tata tertib. Itu pasti. Apapun caranya, bagaimanapun caranya kita mau untuk membentuk siswa kita yang disiplin. Tapi di sini yang ingin kami sampaikan adalah tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah cara mengontrol diri untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan yang mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada yang sama dengan Bapak Ibu, kebajikan universal itu apa? Peraturan itu kan sebenarnya dasarnya di kebajikan universal. Tapi siswa kita tidak tahu bahwa peraturan kita asalnya dari kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah nilai yang secara umum diyakini oleh manusia melalui proses kehidupan mereka. Contohnya menjaga kesehatan, itu kebajikan universal. Di peraturan biasanya ada tulisannya dilarang merokok.
Dan itu sebenarnya keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Ya kan? Lalu ada dilarang terlambat. Keyakinannya adalah disiplin. Maksudnya seperti itu. Jadi kita mencoba mengarahkan kepada siswa kita untuk menggali keyakinan universal apa yang selama ini mereka yakini dan mereka amini. Jadi tidak hanya kok sekedar memberikan peraturan tanpa mengarahkan keyakinan apa yang mereka pahami atau mereka yakini selama ini. Lanjut ya. Nah ini dia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan tentang kebaikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini nilai kebajikan saat ini kita harapkan yang pasti yang sudah kita dudukkan adalah tentang profil pelajar Pancasila dan kenal elemennya. Itu yang kita tuju. Baik, nah ini lanjut kita materi kedua. Asik ini materinya. Kita akan bahas tentang teori motivasi, hubungan, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Saya bacakan secara cepat ya Bapak Ibu karena kita terbatas waktu. Oke, intinya motivasi manusia itu ada 3. Ketika kita melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan itu yang saya bahas di depan tadi tentang motivasi intrinsik. Kalau yang kedua, yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Bisa dirubah. Contohnya seperti ini. Ketika kita membawa atau mengiring anak kita sebuah, Bapak Ibu guru masih di ruang guru. Anak-anak itu tidak ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri untuk segera masuk ke masjid. Mesti masih duduk-duduk, masih apa itu. Tapi kalau sudah ada, contohnya Bapak kata siswa jalan saja Bapak Ibu. Tapi jalan saja mereka sudah duduk-duduk masjid. Mereka motivasi apa? Eksternal, karena tidak ingin apa? Ya, motivasinya tidak menghindari ketidaknyamanan. Jadi belum ada motivasi dari dalam diri. Bagaimana caranya mahasiswa kita sadar dengan sepenuhnya ketika sudah dengan azan untuk segera wudhu dan masuk masjid mengikuti Bapak Adi biasanya sholat pujian. Ya bisa sholat sunnah dulu baru pujian lalu mengucapkan doa-doa karena antaranya saya tahu antara azan dan iqamah itu insya Allah doa kita kan mustajab. Tapi belum ada kesadaran seperti itu dari siswa kita. Motivasi dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ketika dimarahi guru. Gitu. Nah itu kita adalah itu. Lanjut. Ya, cara untuk menunjukkan motivasi intrinsik Bapak Ibu, menanamkan nilai kebajikan. Jadi yang mereka pahami lalu mengurangi pemberian penghargaan maupun hukuman yang berlebih. Nanti akan ada kita akan pahami pada diseminasi hari ini apa efeknya hukuman dan penghargaan. Nanti akan kita pahami di sini. Lanjut. Nah ini hukuman. Cara disebutkan seperti ini, hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Contohnya seperti anak datang terlambat kita apa? Hukum lari dan lain sebagainya. Itu hukuman ya. Yang pasti hukuman itu bersifat fisik maupun psikis. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana. Seperti ini tadi Buya itu ada di depan karena mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, mendapatkan konsekuensi atas kesalahan. Jadi bukan hukum. Lanjut. Penghargaan ini dia. Bapak Ibu ketika mengajar sering mendapatkan memberikan hadiah kepada siswa-siswanya. Pasti sering. Saya juga seperti itu. Sebelum saya memahami ini, nanti kita akan pahami apa gitu. Oke. Nanti akan kita pahami ya. Penghargaan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mengurangi kreativitas dan
Nah itu juga sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, jadi restitusi seperti itu Bapak Ibu, restitusi itu menguatkan fokus pada solusi. Jadi kalau ada anak yang terlambat, biasanya saya tanya, kenapa kamu terlambat? Setelah itu saya tidak bisa bangun pagi Bu, bagaimana caranya? Jadi diarahkan siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Itu restitusi. Sebenarnya juga sudah melakukan ya Bapak Ibu, cuma untuk hasilnya kita serahkan ke Bapak. Baik. Sekarang kita duduk dulu sebentar ya. Oh ya, berangkat kamu berhias. Jadi nanti ini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan hukuman restitusi penghargaan dan konsekuensi. Nanti perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan menjawab ini game. Nanti kalian bisa klik pada jawaban yang menurut panjenengan benar. Terus bagi yang benar nanti akan mendapatkan permen sesuai dengan jumlah kelompok ya. Baik, pertanyaan pertama. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Mungkin Bapak Ibu perwakilan dari kelompok bisa diskusi dulu, dan nanti maju ke depan. Ini kok pakai lah bijinya satu terus kan. Lalu pikir sama aku, butuh jenis gaya aku bingung ya, tapi pakai lu pikir sakit dulu, masya Allah. Ya boleh lah, karena Pak Adi juga peserta diseminasi, silakan. Kata dia, pertanyaan pertama, memberikan coretan yang membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis itu apakah hukuman konsekuensi atau restitusi? Monggo, cepat saja Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok, ayo maju, monggo. Khusus kami kalau yang Pak Adi ini bisa diklik khususnya. Ajukan hukuman konsekuensi atau restitusi. Betul nih. Silakan ambil permen sesuai dengan kelompok tadi. Berapa kelompok ini kan? Tadi nggak saya hitung. Oke, sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini saya harus sendiri soalnya. Tidak ada. Nah, begini. Sudah. Karena HP-nya jauh, soalnya Bapak Ibu. Tak boleh kamu Pak. Karena ini harus pakai pakaian HP-nya buat berapa? Sama Pak Rin? Bisa HP-nya didekatkan? Terima kasih. Mungkin sambil dibaca deh. Lari lapangan 100 kali ketika terlambat datang ke sekolah. Apa itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Saya coba tampilkan lagi. Oke, baik, sudah untuk materi ini sudah selesai. Kira-kira yang kelompok tidak mendapatkan permen kecewa boten? Kecewa boten, nangis boten. Nangis ini pasti nih, maka ini bisa riwuh tak pengen. Nah ini Bapak Ibu, salah satu penghargaan menghukum itu seperti ini. Ya, jadi ketika kelompok lain bisa maju ke depan dan mendapatkan permen, dan kelompok lain tidak mendapatkan permen, pasti ada di tubuh yang mana tahu aku tak boleh permen. Oh, tenang, nanti masih ada pertanyaan lagi. Jadi maju ya. Oke, lanjut. Selesai untuk materi ini. Oke, internetnya tidak terhubung. Mohon maaf Bapak Ibu.
Baik, lanjut ya. Kita ke materi berikutnya untuk konsekuensi hukuman dan restitusi sama ya, aman ya, sudah paham ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk guru-guru SMK Satu Kabupaten. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Aku tidak lagi masih mengalami kami dari komunikasi. Oh begitu. Ya, kemudian terkait dengan ceritanya ini masih ada Bapak yang membantu saya. Kita bahas dulu tentang tadi kayak hukuman, restitusi, penghargaan dan apa satu lagi? Konsekuensi. Jadi sekarang sudah paham bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, bagaimana restitusi dan bagaimana penghargaan. Tadi mungkin pas ketika saya menjelaskan penghargaan itu menghukum, masih ada dalam hati benak pikiran kita. Kalau rian loh bu, anak kalau alit itu belajar kosong itu mau loh, tak kayak penghargaan loh, tak paling duit leh, tak paling duit loh. Padahal penghargaan itu sering sekali kita lakukan, tapi nyatanya penghargaan itu menghukum. Di kelas juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita kok sering memberikan penghargaan kepada siswa, contohnya siswa lain pasti akan paling aku tuh ya nggak tahu ya mau aku nggak bisa. Akhirnya dia tidak ada motivasi untuk berusaha. Baik, kita masuk ke materi berikutnya ya Bapak Ibu. Setelah restitusi hukuman, kita masuk ke ini keyakinan kelas. Selama ini, mungkin panjenengan pernah melihat di kelas kami kelas 12 TPSM ada poster seperti ini, keyakinan kelas. Jadi, itu alhamdulillah adalah hasil diseminasi dari Pak Tri Cahyono pada tahun kemarin. Jadi ketika mendapatkan diseminasi dari Pak Tri Cahyono, ilmunya sangat mendalam gitu. Lalu saya berusaha menerapkannya di kelas saya. Karena ketika itu saya mendapatkan masalah juga, alhamdulillah tantangan dari Bapak Kepala Sekolah, 2 kelas bisa jadi 1 dengan keadaan siswa yang masya Allah. Bu Yaya juga paham sebagai guru BK. Jadi akhirnya ketika itu alhamdulillah Bapak Tri Cahyono berikan saya diseminasi, terus saya mencoba mempraktikkan ini Bapak Ibu, keyakinan kelas 12 TPSM. Gitu. Dan ini saya ingin juga Bapak Ibu terutama wali kelas mungkin ini materi dari saya nanti bisa dipraktekkan ke kelas pendidikan semuanya. Kalau saya Bu Rias berhasil, kira-kira berhasil Bu. Kalau melihat dari programnya, anaknya sudah lulus ini Bapak Ibu kelas 12 TPSM sudah lulus. Masya Allah dan luar biasa pada awal berhasil keyakinan kelas ini. Jadi saya juga coba merubah tata kelola kelas. Jadi anak-anak yang biasa tidur di belakang dengan anak yang semakin banyak anak dibagi 2 kelas akhirnya ditata kelola. Akhirnya sudah tidak ada anak yang tidur lagi ditambah dengan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Ya nanti ada persennya buat keyakinan kelas buat sendiri lalu disepakati bersama dan berusaha untuk dilakukan bersama. Namun saya ketika itu yang kurang dari saya adalah evaluasi. Jadi sebenarnya evaluasi itu adalah perlu untuk dilakukan secara berkala. Ini saya bisa berbagi praktik tentang keyakinan kelas karena saya sudah membuat kemarin. Dan yang kurang dari saya adalah evaluasi. Oke, baik. Mengapa kok keyakinan kelas tidak perhatian kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini saya mau kasih contoh tentang kehidupan nyata tapi ada yang belum menikah. Jadi nggak apa-apa itu belajar. Contohnya seperti ini. Ketika kita yakin bahwa suami adalah surga istri, karena gitu. Daripada kita aturannya pokoknya bujuku tuh manut kalau bujuni. Tapi ketika kita yakin suami adalah surganya istri, kita akan
ada selama 1 tahun. Nah ini dia. Jadi ini prosesnya pembentukan keyakinan kelas jumlah 12 DPS yang kemarin. Ya, yang pertama pada kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Gitu. Jadi anak-anak kita kasih sticky note, lalu ditampilkan mereka mau terserah apa saja. Kebanyakan kalau 12 DPS yang kemarin tentang saling ngejek. Karena kita tahu sendiri kan keadaan kelasnya seperti apa, bapak ibu senior yang sudah mengajar dan menjadi guru BK di kelas itu kebanyakan mereka sering memberikan belum ada keyakinan yang bisa dari diri mereka tentang ketidakbaikan atas saling membuli. Lalu mencatat semua masukan pada murid, lalu ditaruh di screen note seperti ini, ditempel, nanti bisa membaca bersama. Lalu setelah itu kita susun keyakinan kelas yang dengan prosedur bentuk keyakinan kelas. Nah, mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya dilarang merokok, itu negatif atau positif? Jadi kita ambil ke keyakinannya menjaga kesehatan. Tapi tugas bapak ibu adalah memfasilitasi anak-anak biar sadar kalau dilarang merokok itu keyakinan yang diyakini adalah menjaga kesehatan. Oleh perlu di awal tahun pengajaran itu kita bisa ambil waktu 1 atau 2 minggu untuk menyadarkan anak-anak tentang keyakinan yang mereka sadari. Kata dia, jadi bapak ibu karena waktu sudah semakin siang. Nah ini setelah di apa namanya dibentuk akhirnya disepakati. Anak-anak bisa tanda tangan di sini bapak ibu. Bisa tanda tangan. Ketika tanda tangan, skor Bismillah. Bismillah kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama. Dan yang kurang adalah kemarin saya adalah evaluasi dan tidak lanjut. Sama ya untuk keyakinan selesai kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini bapak ibu. Banyaknya kasus di sekolah kita aslinya yang pasti karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Karena benar, setiap orang pasti punya kebutuhan dasar ini, gitu benar, pasti. Nah, terkadang kita memenuhi kebutuhan dasar itu secara negatif. Contohnya, nanti kita akan masuk ke materi dulu tentang kebutuhan dasar. Ini dari kebutuhan dasar itu ada 5. 1, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu secara fisiologis, contohnya makan, minum, bahkan kalau sudah tua itu biologis, nah itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Bu, anak SMK memang masih butuh rasa kasih sayang diterima belum? Sangat bapak ibu. Karena kebanyakan siswa kita kehilangan figur itu di rumah. Iya. Lanjut, penguasaan. Nah ini anak-anak SMK pasti banyak sekali yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Lanjut, kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Oke, ini saya ada contoh kasus bapak ibu. Karena kita sepakat dulu ya, bahwa setiap yang kita lakukan itu untuk memenuhi didasari oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah itu betul, sepakat betul. Sepakat ya, oke, ini kasusnya. Ibu Ambar, guru pada kelas 2A di SD Pelita ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang ke dia dan mengeluhkan Doni sering sekali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Biasanya kalau kita tidak berpikir tentang konsep kebutuhan dasar, kita pasti langsung mati Doni. Cekoi, biasanya kalau kita tidak paham tentang kebutuhan dasar. Namun ada beberapa alasan, contohnya dia lapar dan tidak membawa makan siang. Ini kebutuhan apa bapak ibu? Fisiologis, bertahan hidup toh. Ya dia butuh bertahan hidup tapi nggak bawa makan, makanya dia terus kita lanjut. Dia senang ketika temannya memperhatikan dia. Kebutuhan dasar apa bapak ibu? Apa? Kasih sayang. Ya dia ingin diperhatikan sebenarnya. Gitu. Oke, lanjut. Dia merasa hebat karena temannya menjadi satu padanya dan memenuhi keinginannya. Apa? Penguasaan. Aku hebat kalau teman saya memenuhi keinginan saya. Lalu dia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Apa? Kesenangan. Dan yang terakhir, ia hanya kalau yang apa tadi kebebasan ya. Dan yang kelima, dia hanya bisa saja dan merasa senang melihat ekspresi kesal dari teman-temannya. Jadi dia butuh kesenangan. Baik.
Nah, kita berefleksi ya tentang dunia berkualitas. Jadi intinya dunia berkualitas itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran kita tentang apa yang kita inginkan. Itu namanya dunia berkualitas. Coba mohon dijawab pertanyaan ini, tapi disimpan dalam otak ibu-ibu. Satu, siapakah orang-orang yang terpenting dalam hidup Anda? Disimpan. Dicari, disimpan. Sambut. Lanjut. Kedua, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Lanjut. Pernahkah Anda memarahi murid Anda dengan menggunakan kata-kata kasar? Lalu, pernahkah Anda melakukan hal yang sama pada putra-putri Anda? Dan yang kelima, mengapa hal itu bisa terjadi? Saya bisa minta tolong kepada Pak Tri untuk refleksi saja, jawab pertanyaan. Mohon izin Pak Tri. Satu, siapakah orang yang terpenting dalam hidup Anda, Pak Tri? Bisa maju, mungkin soalnya ini kan nggak cukup. Ini tentang dunia berkualitas loh, Pak. Iya. Ini saya buat jawabannya aja deh. Halo? Sebagai yang belum tahu teorinya, Ayo, Pak. Siapakah orang yang terpenting dalam hidup Anda? keluarga, teman, Oke, apa pekerjaan ideal bagi Anda? berbeda. Programmer. Oke, enggak. Kenapa Anda memarahi murid Anda dengan menggunakan kata-kata kasar atau bahkan sampai dengan melakukan tindakan fisik? Sering. Sering. Oke. Kenapa Anda melakukan hal yang sama pada putra-putri Anda? Tidak. Tiga. Dan yang terakhir, mengapa hal itu bisa terjadi? Anda bisa memarahi murid Anda, tapi Anda tidak bisa memarahi putri Anda. Karena yang masuk di dunia berkualitas ini adalah disebutkan keluarga dan teman. Jadi siswa bersama di sana. Kemungkinannya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin bapak ibu guru lain juga berpikir seperti itu gitu. Kalau ke anak nggak mungkin kita akan kasar, karena anak sudah masuk ke dunia berkualitas kita. Atau betul? Bagi yang belum punya anak, benar saya sih belum. Terus kalau siswa kita, ketika siswa itu belum menjadi hal idaman kita, belum menjadi hal yang kita idam-idamkan untuk menjadi baik, kita masih bisa melakukan tindakan yang kasar. Kata dia. Jadi yang bisa dilakukan adalah satu, kita masukkan dulu siswa kita ke dunia berkualitas kita. Kata dia, Bapak Ibu, siap ya? Karena tujuan kita sebagai guru adalah siswa-siswa dan siswa. Masalahnya Pak Adi pekerjaannya programmer bukan guru. Dan Bapak Ibu guru ya, kerja bidangnya. Masalahnya apa? Guru ya, Pak Adi. Baik, materi ini sudah selesai. Oh, kita sudah dulu Bapak Ibu. Kata ya, bagi tadi yang belum mendapatkan formnya, nanti bisa ikut gamenya ya. Kita akan bahas tentang kebutuhan dasar. Kata ya, baik. Pertanyaan pertama. Tidak, kita harus kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Tidak, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia membenci Ibu Rani. Ibu Rani itu siapa? Gurunya. Ya, ibu baru Ramadan, mulai nanya ngomong, siapa sih ibunya itu? Lanjut. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Pertanyaan pertama nanti bisa perwakilan kelompok maju ke depan ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda ketika dia bilang sama guru, ngomong, Bapak Ibu maju. Yuk, apa ya? Monggo, pilih. Jadi yang pilih apa lalu pilih. Ada mudah sekali sih. Masya Allah. Salah apa jadi bisa saya. Oke, baik. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ayo, ayo.
Baik, kita masuk materi berikutnya lagi. Tenang, tidak sedih Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kita akan bahas tentang posisi kontrol. Oke, kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai atasan, Bapak Kepala Sekolah, sebagai kepala sekolah itu juga dalam posisi kontrolnya. Kita akan bahas tentang kontrolnya. Nah, posisi kontrol guru antara lain satu, ada penghubung. Kita ini sambil saya jelaskan sambil panjenengan cari di lubuk hati panjenengan paling dalam ya. Jenengan apa sih di dalam hati panjenengan yang paling dalam? Selama ini panjenengan melakukan posisi kontrol sebagai apa? Nanti sambil saya sampaikan materinya. Satu, penghubung. Hasilnya fisik tinggi, rotot, nunjuk-nunjuk, kalimatnya patuhi aturan saya, itu penghubung. Lanjut, membuat rasa bersalah. Biasanya kalimatnya seperti ini. Kamu gak kasihan sama Putri Kas? Nanti Putri dimarahin sama bapak kepala sekolah loh. Kamu gak kerjakan tugas. Itu membuat rasa bersalah. Lanjut, teman. Itu biasanya kita akrab sama siswa-siswa kita, teman. Oke, gak apa-apa kamu teman. Nanti Putri bantu ya, biar kamu gak terlalu tidur di mana. Itu caranya. Dan yang terakhir adalah, pemantau. Itu kalimatnya datar, terus apa yang kamu lakukan, saksi apa konsekuensi. Jadi kita memantau siswa kita atas konsekuensi apa yang sudah dilanggar. Dan yang terakhir, manajer. Nah, manajer ini nanti yang akan diterapkan adalah segitiga restitusi. Jadi intinya adalah kita diarahkan kepada restitusi. Oke, jadi manajer itu kita ajak duduk siswa kita seperti yang biasa dilakukan oleh biaya di ruang guru BK itu posisi sebagai manajer. Kita ajak duduk siswa kita, lalu kita giring siswa kita untuk merasa nyaman. Setelah itu menemukan solusi atas masalahnya. Sudah berhasil Bapak Ibu? Restitusinya berhasil? Oke, siap. Tetap semangat ya, Ayo ya. Baik, Bu dan Bu Reni. Dan yang terakhir ini, materi tentang segitiga restitusi. Kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada dalam sebuah tahapan berbentuk segitiga Bapak Ibu. Di antaranya satu, menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, coba Pak Adi langsung motornya. Ketika kita melakukan kesalahan, satu yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka agar anak merasa nyaman. Lalu yang kedua adalah memfasilitasi tindakan. Kita sadarkan bahwa semua yang mereka lakukan pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Dan yang terakhir yang pasti kita menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Harus dilakukan satu persatu. Oke, langsung saja ya. Kita ke contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Putri As adalah seorang guru bahasa Jawa di SMK PSM 1 Kabupaten yang mendapatkan tugas tiket setiap hari Senin bersama Pak Kopi dan setiap hari Jumat bersama Bu Ati. Dila adalah seorang siswa kelas 10 SMK 1 di SMK PSM 1 Kabupaten. Mohon maaf ini kasusnya sedikit saya rekap ya, karena saya sesuai dengan keadaan siswa Dila. Pada suatu hari Senin saat jam sholat duha, dia berkomentar Mas Bibo sedang merokok di belakang bengkel SM atau teknik sepeda motor. Padahal di SMK PSM 1 Kabupaten ada aturan di mana siswa tidak diperbolehkan merokok. Berarti itu keyakinan Dila keyakinan universal Dila belum terbentuk ketika itu. Apalagi dia tidak mengikuti sholat duha berjamaah. Putri As yang saat itu sudah pikir mendapatkan laporan dari turunan, lalu memanggil Dila ke ruangannya. Berikut dialog yang terjadi antara Putri As dan Dila. Selamat pagi Dila, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kamu sudah ada? Saya sudah sarapan. Oke, kamu sudah hari ini? Saya sarapan bulan mau hari ini. Ini menstabilkan identitas. Sebenarnya, tapi saya coba untuk menemukan masalah kita semua. Saya ini ya, saya khususnya kemarin di bulan Malang saya pilih kasusnya. Lalu setelah mendapatkan Malah sudah sarapan saya pergi ke belakang. perlindungan belakangnya apa ya kalau kamu dari belakang
Jadi pasti ada alasan ketika siswa kita melakukan sesuatu, bahkan itu sebuah kesalahan. Jadi menurut kamu keyakinan apa yang membuat Seek the belief, pertanyaan keyakinan. Yang terakhir. kamu sebenarnya sudah dengar dari kalau bisa perusahaan tapi rasanya kita semuanya Alasannya dia seperti orang kecanduan. Jadi tidak dibarkan rokok itu karo ditakut cipta orang balas. Ya karena aku rokok itu. terus untuk mengatasi masalah ini bagaimana? Lalu ketika dia sudah merasa nyaman, lalu kita diarahkan untuk menemukan solusi. Jadi bermaaf terus motornya, nggak rokok tapi motornya. Tadi itu motornya, soalnya tadi habis cara ini salah satu penerapan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan sampai terakhir adalah sistem. Lanjut, ini tanggapan Dila tentang restitusi. Saya sangat bahagia karena dia sudah mengurus saya karena saya dalam dia selama saya diskusi dan itu membuat saya semangat dan juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang diharapkan dari restitusi sebenarnya yang diharapkan dari restitusi adalah apa? Anak merasa nyaman. Setelah itu mereka tidak merasa terhakimi dan intinya adalah bisa menemukan solusi atas permasalahan. Jadi ketika kita mau ngomong, ketika kita ngomong, nah gitu, anak-anak terus dikasihnya apa motivasi dia? Menghindari hukuman. Kita tidak bisa menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita. Kata dia Bapak Ibu, baik terima kasih ini alhamdulillah. Terakhir ya dari saya karena masih ada agenda berikutnya. Mungkin saya buka sesi tanggapan dan tanya jawab sebentar ya Bapak. Selanjutnya ada yang mungkin bertanya atau memberikan tanggapan yang konstruktif membangun, tanggapan yang membangun mungkin. Bila tidak ada, saya langsung minta tolong untuk refleksi atas kegiatan kita hari ini. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Sudah pas? Atau sudah jelas? Atau belas? Ya pokoknya intinya adalah ini adalah salah satu ikhtiar kita semua untuk mewujudkan SMK PSN 1 Kawadan yang lebih baik ini. Dengan tujuannya adalah siswa-siswa dan siswa. Ada yang bertanya atau ingin memberikan tanggapan? Boleh? Boleh ya? Dan kita langsung ke refleksi kalau seperti itu. Kalau tidak ada tanggapan pertanyaan. Tapi kalau dengan alhamdulillah. Baik, kita langsung ke sesi refleksi ya. Jadi refleksi itu penting. Kita harus berefleksi untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Kita bisa minta tolong ya nanti satu atau dua ibu guru untuk berefleksi. Yang pertama kita pakai metode 4P saja. Baik, kita refleksi dulu dengan metode 4P. Yang pertama peristiwa. Mungkin bisa bantu Bapak Ibu peristiwa apa yang kita alami ketika kita melaksanakan diseminasi pada hari ini. Bisa dibantu peristiwa apa? Monggo permen guys, permen. Gak ada? Baik. Bisa bantu apa lagi? Peristiwa lainnya mungkin Pak Tri, monggo. Sudah dapat permen dua. Peristiwanya apa Bapak Ibu? Mungkin hari ini saya senang ya udah kalau itu perasaannya. Peristiwanya hari ini saya masih biar terlihat kami tangan. Terima kasih untuk peristiwa yang saya alami hari ini terutama pada saat diseminasi. Yang pertama mungkin di awal kita diajak untuk SBD itu pengalaman yang baru juga buat saya karena baru pertama SBD seperti itu. Terus yang kedua tadi saya lihat butuhnya semangatkan apa itu diseminasi mungkin
yang pertama itu mungkin ke kamu kurang paham. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan untuk apa kita bagaimana ketika kita menghadapi siswa seperti ini, apa yang kita lakukan, jadi sebaiknya apa yang dilakukan, apakah dikasih hukuman, terus tadi apa ya, resolusi ataupun dengan sebagainya. Dari situ saya cukup bisa menangkap oh ini loh yang terbaik untuk siswa. Baik, yang kedua, bisa minta tolong nih Bapak Ibu guru mengungkapkan bagaimana perasaannya hari ini ketika melakukan diseminasi. Bisa minta tolong salah satu Bapak Ibu guru mengungkapkan perasaannya maju ke depan. Mbak Yubi, monggo. Bu Yubi jadi fakultas saya biasa. Perasaan saya selama mengikuti diseminasi ini, saya sangat senang dan juga banyak ilmu baru ya. Apalagi saya bukan dari bidang pendidikan, saya dapat banyak pengalaman. Oh ternyata dari siswa itu yang melakukan yang seperti ini harus ada kenalan seperti ini dan seperti ini. Terima kasih ya. Ini bahagia ya, Bahagia betul ini. Tepuk tangan dong untuk Bu Yubi. Baik, selanjutnya saya pengen Bapak Ibu menjelaskan pembelajaran apa yang didapat pada diseminasi pada kali ini. Pak Denis, total yang tadi Bu Yubi mau ngomong, monggo. Ini rekan saya untuk berbagi sekali juga ya. Pembelajaran apa yang kita dapat hari ini? Monggo Pak Denis diberikan jelas. Monggo Pak Denis. Sudah sampai toh? Baik, apa pembelajarannya apa hari ini Pak Denis? Ya, dari penjelasan yang Ibu Trias tadi sudah dijelaskan, saya menangkap apa yang bisa saya ambil itu bagaimana sih cara menangani siswa, bagaimana cara menangani setiap siswa dengan kasus yang berbeda-beda gitu. Jadi sekian. Bapak Kalinas dengan kasus yang lumayan gitu, 11 TP. Tapi beliau berusaha dengan sebaik mungkin. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Denis. Dan yang terakhir, ini mungkin saya butuh penguatan dari Bapak dan Cakra yang sudah mengikuti program guru sebelumnya. Pembelajaran Pak Tri untuk refleksi terakhir saya mohon kepada sambil penerapan. Monggo Pak Tri. Future. Oke, baik. Saya akan sekali saya mana. Bapak Ibu yang lainnya, monggo penerapan future. Jadi setelah kita mendapatkan pembelajaran, kita melalui peristiwa dan kita merasa Bapak Ibu tadi ketika bahagia, kira-kira apa Bapak Ibu tidak lanjut penerapannya di masa depan untuk siswa-siswi kita. Monggo, Bu Kalis bisa minta tolong. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bu Kalis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti yang saya sampaikan kurang mengenal karena saya mengikutinya sepotong-sepotong. Intinya yang bisa kita lakukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berubah supaya mendapatkan ilmu dari ikhlas. Semoga apa yang kita terima hari ini bermanfaat demi kebaikan peserta didik anak didik kita, yaitu SMK SMK Kabupaten. Jadi untuk kerja ke depannya ya memang kita harus sama-sama melakukannya dengan ikhlas tanpa paksaan. Mari kita berubah untuk apa yang positif budaya positif. Maaf ya sudah menular jadi lupa. Mari kita kembangkan budaya positif di sekolah kita. Bismillah, mulai hari ini 29 Mei kita berubah, ya, bukan berubah seperti Power Rangers, tapi berinovasi, perubahan ke arah yang lebih
Terima kasih banyak Bapak Anies karena beliau tadi juga melakukan tugasnya sebagai ibu negara jadi harus keluar masuk. Tapi masya Allah, future dari Bapak Anies membuka semangat kita semua. Karena di Bapak Ibu sekalian kita bukan ada Bapak Anies. Baik, karena di slide sudah bilang kata thank you, berarti cukup. Saya cukupkan diseminasi saya pada siang hari ini. Pastinya banyak sekali kekurangan dari saya, tapi sempurna itu hanya milik Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh saya tutup dengan pantun? Kita tahu caranya deh. Bunyi mengerti dodo. Bunyi mengerti dodo. Boleh minta tepuk tangannya dong. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Senario, Pak Supardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali Bapak Senario. Terima kasih Bu Dias atas menyampaikan juga teman-teman terkait dengan topik budaya positif yang sudah banyak kita masyarakat sehari-hari dan kita lakukan, sehingga budaya positif di lingkungan sekolah itu memang sangat bermanfaat. Mungkin itu mohon untuk Pak Fatih sebagai mungkin Pak Fatih dari presiden mohon. Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih Mbak Rias yang sudah berupaya untuk mengimplementasikan apa yang dimateri dari modul-modul, terutama dengan terkait dengan budaya positif. Ini adalah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu ketika kita katakan ke anak-anak didik kita, insya Allah dengan penerapan budaya positif ini anak-anak akan memperoleh suatu kemerdekaan atau bisa dikatakan merdeka belajar. Artinya budaya positif ini tidak ada penekanan, tetapi yang ada itu adalah pembagian potensi siswa. Kita yakin bahwa pada diri siswa itu ada potensi-potensi tersendiri sesuai dengan apa yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Artinya tidak ada sebenarnya anak yang ingin istilahnya tidak taat aturan, itu tidak ada sebenarnya, cuma karena mungkin kondisi anak yang harus memaksa anak melakukan hal tersebut. Maka dalam budaya positif itu yang ada adalah upaya menggali potensi anak dan pengarahan atau pembimbingan anak menemukan potensi yang dimiliki. Kita yakin sebagai orang yang beragama bahwa yang Maha Kuasa itu memberikan sesuatu pada manusia, pada ciptaan Allah itu tentunya dengan kebaikan. Demikian juga anak, pada fitrahnya anak itu akan memiliki potensi yang baik. Cuman bagaimana upaya menggali potensi tersebut sehingga anak benar-benar menyadari hal yang dilakukan. Jadi seperti itu. Dan saya yakin budaya positif ini tidak begitu saja tercipta dengan waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan ketelatenan, dan membutuhkan kelanjutan atau konsistensi dari kita semua. Dengan semangat kolaborasi yang luar biasa antara kepala sekolah, kemudian dewan guru dan juga staf dan seluruh warga SMK PSM 1 Kabupaten ini, saya yakin budaya positif yang ada di SMK ini akan bisa membangun potensi-potensi yang ada dalam diri warga sekolah, terutama siswa. Untuk itu tentunya dengan adanya diseminasi ini bisa memberikan motivasi bagi diri kita, bagi kita semua, bahwa kita akan mampu untuk memunculkan suatu budaya yang akan menjadi kebiasaan, yang tidak akan menjadi paksaan bagi
mudah-mudahan ini semua dalam itu dan dalam Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih lagi. Semua Bapak Ibu yang sampaikan kemudian tugas sehingga boleh dan teman-teman terkait dengan hubungan juga terkait dengan budaya positif. Mohon namanya pada Bapak Ibu, budaya positif dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif bisa terjalin apabila yang namanya keyakinan kelas nanti. Monggo saya Indonesia teman-teman untuk keyakinan kelas. Mungkin tahun lalu sudah dimulai nanti kita ubah sehingga budaya positif di sekolah kita akan terima kasih Bu Trias hebat. Terima kasih acara ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Trias. Demikianlah penjabaran saya terkait diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan saya di SMKS PSM 1 Kawedanan. Dan alhamdulillah di akhir sesi kami mendapatkan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak memberikan rekomendasi kepada seluruh wali kelas untuk membuat keyakinan kelas bersama kelas mereka masing-masing. Semoga menginspirasi dan tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.